di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang datang kepada kepada saya. Ya, saya Uncle Mandil 24 akan bersaksi karena saya adalah pengikut Kristus Yesus. Ya, jadi saya mau bersaksi mengenai pertanyaan yang datang kepada saya, di mana dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Saya buka saudara di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-60 dulu ya, sampai yang ke-62. Saya akan bacakan ayat yang ke-60. Markus 14 ayat 60 sampai 62. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam. Ya, ini adalah Yesus, tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Kata imam besar itu ya. Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Ya, di sini saudara, bahwa Yesus itu diperhadapkan dalam sebuah sidang di mana banyak orang yang membenci dia, termasuk imam besar pada waktu itu. Dan mereka menangkap Yesus, hendak ingin membunuh Yesus. Tetapi saudara, imam besar itu berkata, "Apakah engkau Mesias?" Dan Yesus mengatakannya, "Akulah dia." Saudara, ini adalah firman Tuhan, di mana Yesus sang firman itu mengatakan bahwa dialah Mesias itu. Dialah juru selamat itu. Kalau kita baca saudara, kalau saya baca dalam Yesaya ya, Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Ya, di situ ada kata Tuhan. Di sini menyangkut kepada sang Mesias itu yang diberitakan bahwa dia adalah Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Seperti dalam Lukas ya, Lukas atau kita sebut juga baca dulu Matius pasal yang pertama, Matius 1 ayat yang ke-21. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan saudara, saya menyaksikan, saya bersaksi sebagai pengikut Yesus Kristus. Saya bangga sekali, saya bangga punya Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia ya, yang telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan posisi saya, yang harusnya mati dihukum karena pelanggaran saya, karena dosa-dosa saya. Tetapi dia rela datang dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan saya. Makanya dikatakan saudara dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16, saya akan bacakan. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dunia ini siapa? Yaitu manusia. Jadi Allah yang menyatakan dirinya, ya, Dia yang memberikan anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal itu karena Yesus keluar, Dia adalah Sang Firman yang keluar dari diri Allah itu, dan Sang Firman itu menjadi manusia, dan Dia yang telah disalibkan, Dia yang telah diludahi oleh orang-orang yang gak percaya kepadanya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan Yesus, oleh karena Dialah saya tidak lagi ragu, saya tidak khawatir kapanpun saya dipanggil, kapanpun saya tertidur dari hidup saya di bawah matahari ini, kapanpun saya meninggal dipanggil oleh Tuhan, saya tidak perlu ragu lagi, karena Dia yang telah menyatakan bahwa memperoleh hidup yang kekal. Makanya saya terus berjuang, berusaha untuk saya terus baca firman Tuhan, karena dengan membaca firman Tuhan, iman saya itu timbul, iman saya itu bertumbuh, dan saya semakin mengasihi Tuhan. Saya diselamatkan bukan karena apa yang saya kerjakan, tetapi karena kasih karunia, di mana oleh Yesus saya hidup, oleh Yesus saya mempunyai hidup yang kekal. Saya percaya, dan percayanya saya ini saya terus jaga, saya terus jaga, lakukan itu dalam kehidupan saya. Saya tidak mau menukar apapun dengan materi dunia ini, karena Yesus adalah juru selamatku, harta yang gak bisa ditukar dengan materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya siap kapanpun dipanggil, tapi selama saya masih hidup, saya rindu untuk memberitakan Injil Kristus, di mana biarlah banyak orang yang dimenangkan mempunyai hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi kesaksian saya, saudara. Terima kasih buat pertanyaan yang datang kepada saya, dan saya sudah menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi ini berbicara mengenai hati, ya saudara. Kalau hati kita nggak percaya, kalau hati kita nggak rindu kepada Dia, mau banyak apapun kita baca, itu tidak akan bisa, saudara, kita maknai, itu tidak akan bisa kita alami. Makanya itu imam besar, orang-orang Farisi, orang Saduki, orang-orang Israel yang menolak Kristus, siapapun orang-orang yang menolak Kristus, ya tidak akan pernah percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi bersyukurlah hidup saya ini, saya adalah debu tanah yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hidupku, hidup kami semua, keluargaku, dalam nama Yesus. Amin.